Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, akhlak merupakan hal yang paling penting untuk kehidupan. Di sini nanti kita akan mendengarkan isi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim merupakan kitab karya Imam Syekh Al-Asy'ari. Beliau membuat kitab ini untuk kita agar dapat belajar tentang adab dan akhlak, di mana pada zaman sekarang ini adab dan akhlak sedang mengalami kemerosotan. Nanti kita akan dengarkan isi dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini merupakan kitab karya Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, beliau mengarang kitab ini sebagai bentuk untuk pembelajaran kepada kita. Oke, di sini kita akan membahas bab ketiga dari Adabul Alim wal Muta'alim, di mana pada bab ketiga Adabul Alim wal Muta'alim ini menjelaskan tentang fi adabil muta'alim ma'asyaikhi, yaitu adab pelajar kepada gurunya. Ada berapa sih atau ada apa aja ya adab pelajar terhadap gurunya, di mana kan kita sebagai pelajar, mahasiswa, mahasiswi, juga santri, santria yang sama-sama belajar kepada gurunya masing-masing, maka kita perlu untuk mengetahui bagaimana adab kita sebagai pelajar terhadap guru kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu logat dari bab ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salisu, dan adapun ini bab ketiga fi adabil muta'alim, dalam adab pelajar ma'asyaikhi, kepada gurunya. Wafihi, dan adapun daripada itu adab atau bab ketiga, Isna asaro, ada 12 nau'an warna minal adabi, dari pirang-pirang warna. Nah, jadi di dalam bab ketiga fi adabil muta'alim ma'asyaikhi ini ada 12 macam atau ada 12 adab yang perlu kita perhatikan. Apa aja? Yang pertama, al-awwalu, adapun yang pertama, yang bagi wajib litolibil, kepada murid, ayyakodama, mengedepankan, an-nadru, perhatian, wayastakhiri, dan beristikharah, Allah, kepada Allah Ta'ala, Maha Luhur Allah. Paman, maka kepada siapa saja, yahudu, diambil, al-ilma, ilmu, anhu, daripada itu syekh, wayak tasaba, dan yang memiliki hasunal ahlaki, ahlak yang baik, wal azabi, dan adab yang baik, minha, daripada itu syekh, wal yakun, dan apabila in amkana, memungkinkan, miman, kepada siapa saja, sabatat, yang tetap, ahliyatan, ahli di bidangnya, watahakot, dan memiliki kasih sayang, watahakot syafiqatu, dan memiliki kasih sayang, wadoharat muru'atihi, dan menjaga muru'ahnya, wa istaharat, dan menunjukkan soinatil martabat, itu syekh, wakana ahsanit ta'aluman, dan memiliki metode pengajaran yang baik, wa ajuda tabhima, dan memerhatikan kepada pemahaman. Paman liba disalapi, seperti diriwayatkan oleh ulama salaf, hadal ilmu ini dinan, merupakan agama, fanadaru, maka perhatikan, anman, dari siapa saja, tak hudu, yang awal dina, kita tuh wajib untuk mengedepankan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kepada siapa saja kita mengambil ilmu kita. Kita harus memilih guru, seperti misal kita akan belajar tentang ilmu agama atau tentang ilmu ma'rifat, maka kita perlu mengetahui siapa yang akan menjadi guru kita. Misal kita akan belajar tentang ilmu ahli ma'rifat, maka kita harus belajar kepada yang ahli ma'rifat, ahli di bidangnya.
selanjutnya kita juga harus memilih guru yang hasanul akhlaki, yang akhlaknya itu baik serta adabnya juga baik. Karena kenapa? Karena guru itu kan sebagai contoh kita, maka alangkah baiknya jika kita memilih guru yang memang akhlaknya, adabnya juga baik terhadap sesama. Kemudian kenapa harus pilih-pilih guru ya? Karena sebagian ulama salaf juga mengatakan bahwa hadal ilmi dinan fanadaru anman ta'khudu dinakum. Kenapa? Karena ini ilmu agama, kita harus tahu oleh siapa kita diajari agar kita tidak melenceng atau agar kita tidak asal-asalan dalam mempelajari ilmu agama. Nah, selanjutnya yang nomor kedua, wasani, dan adapun yang kedua, hidup harus bersungguh-sungguh ayyakuna mengajari asyaihu syekh mimman siapapun lahu kepada itu eman alal ulumi kapanpun khusus kepada ilmu syara ulumi syar'iyati tamama ibtilai sempurnanya yang muncul walahu dan adapun itu eman mimman dipercaya bihi kepada itu eman ma'a syaihi dari guru-guru di zamannya kasurot senang berdiskusi bihaisu tulu'i ijtimai dan lama dari perkumpulannya la miman akhadal ilmi tidak termasuk kepada seseorang yang mengambil ilmu an butunil auroki dari yang tercantum dalam kitabnya walam yu'rof dan bukan yang terkenal bi sahabati masyaihi para sahabat guru-gurunya al-hadaki oleh kalangan para syekh. Kenapa? Qala imamuna, karena telah berkata imam kita semua, siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu moga memberikan keridhaan, siapa Allah Gusti Allah anhu kepada Imam Syafi'i, man barang siapa tapakuh belajar ilmu fikih min butunil kitabi dari kitab yang tersurat doi ahkami maka menyia-nyiakan hukum. Nah, kita yang nomor kedua adab kita untuk mencari guru yang terbaik untuk kita tuh harus bersungguh-sungguh apabila guru kita telah mengajari sesuatu hal kepada kita. Misalkan di dalam kehidupan sehari-hari guru kita menyuruh kita untuk melakukan hal kebaikan, maka lakukan hal kebaikan. Kemudian dalam memilih guru, kembali lagi dalam memilih guru, kita tuh harus memilih guru yang senang berdiskusi. Kan kalau misalkan senang berdiskusi, maka ilmunya pun luas karena guru kita senang berdiskusi gitu. Terus suka lama dari perkumpulannya, banyak sahabat-sahabat dari para kalangan ulama, masyhur, terkenal gitu ya. Kemudian kenapa kita harus memilih guru? Karena ada beberapa pun guru mungkin yang hanya melihat dari kitab tersurat saja. Nah, tapi kita tuh harus mencari seseorang, mencari guru yang tidak hanya menerangkan dari kitabnya saja, dari yang tersurat saja, tapi luas pembahasannya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu mengatakan man tafaqu min butunil kitabi do'il ahkami. Barang siapa yang belajar ilmu fikih, khususnya ilmu agama, dari kitab yang tersurat saja, itu menyia-nyiakan hukum. Karena kan hukum itu pastinya banyak ya, tidak hanya dari yang tersurat saja, tidak hanya dari satu kitab saja, tetapi banyak sekali kitab. Maka kita harus memilih guru atau belajar tidak hanya dari kitab yang tersurat saja, tetapi juga dari kitab-kitab lain yang sekiranya memungkinkan. Nah, itu nomor ke-1 sama kedua dari adab fi adabil muta'allim ma'a syaihi. Kemudian yang ketiga ini adab terhadap gurunya itu harus mengikuti syaikhnya. Ayyan qodo li syaihi fi umurihi wala yakhruju an ru'yatihi wa tadbirihi.
kita harus mengikuti guru kita. Apa yang guru kita perintahkan maka ikuti, karena guru pasti memerintahkan hal-hal yang baik untuk muridnya, ingin yang terbaik untuk muridnya. Maka apa-apa yang guru kita suruh atau kita disuruh untuk bertakdim, maka kita harus takdim, karena itu sebagai adab kita terhadap guru kita. Karena guru pun adalah seseorang yang mengajarkan kita ilmu agama, maka seseorang yang telah mengajarkan kita harus dipatuhi, dituruti, karena ingin yang terbaik juga untuk kita semua. Apalagi di zaman sekarang ini, kemerosotan adab dan akhlak itu sudah menjadi seperti biasa saja ya, padahal itu sesuatu hal yang terlalu dinormalisasi. Ada buruk terlalu dinormalisasi sehingga tidak adanya batasan terhadap murid dan guru. Maka apabila kita menganut dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, maka kita perlu untuk beradab terhadap syaikh kita sebagaimana yang diisyaratkan di dalam kitab ini gitu. Ada 12 adab dari fi adabil muta'alim ma'asyaikhi. Namun insya Allah untuk penjelasan dari poin-poin berikutnya akan dijelaskan di kemudian hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.